Pemerintah Provinsi Jawa Timur merilis kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di 30 kabupaten kota di Jawa Timur. Antisipasi lebih pun dilakukan untuk mengantisipasi penyakit yang menyerang hewan berkuku belah ini. Tidak hanya di peternakan saja, namun ke hilir hingga ke rumah pemotongan hewan. Untuk mengetahui informasi terkini upaya penanganan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan di Jawa Timur, kita sapa koresponden CNN Indonesia, Wida Subianto. Selamat siang, Wida. Selain juga antisipasi terkait dengan vaksinasi, kemudian pemeriksaan hewan di rumah pemotongan hewan dan lain sebagainya, bagaimana dari pantauan Anda di lapangan sendiri terkait dengan kesiapan dari para pemilik peternakan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur? Ya, Tiffany, selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat. Saat ini kami berada di RPH Surya atau Rumah Pemotongan Hewan Surabaya. Ini foto jurnalis Didin Iswandani bisa menunjukkan pada Anda beberapa sapi ini yang memang kalau ketentuan di RPH ini sebelum dilakukan pemotongan biasanya di tengah malam, ini setidaknya 12 jam sebelumnya ini ada ruang transit begitu untuk memastikan kesehatan dan juga kesiapan ternak-ternak yang akan dilakukan pemotongan. Nah, terkait dengan PMK, ini memang sudah ada rilis resmi dari PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono, yang menyatakan di Jawa Timur sendiri, ini sekali lagi bahwa Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi penyuplai atau sentra dari sapi dan juga daging sapi nasional. Jadi penyuplai nasional ini menyatakan ada 30 daerah dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini sudah ditemukan kasus PMK kembali. Kita tahu kalau tahun 2022 yang lalu PMK ini dinyatakan terjadi karena adanya wabah, namun ini menurut PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur, PMK di awal tahun 2025 ini lebih pada pengaruh musim ataupun ada mutasi dari daerah lain. Nah, tentunya antisipasi lebih ini perlu dilakukan mengingat PMK ini sejauh ini sekali lagi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan manusia, namun berpengaruh signifikan terhadap perekonomian peternak. Kita bisa bertanya langsung kepada Bapak Fajar selaku Direktur Utama dari RPH Surya. Mendampingi juga ada Dokter Hewan Bagus dari RPH Surya juga. Selamat siang Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kita tahu bahwa RPH ini adalah salah satu hilir ya dari peternak yang sekarang agak was-was di Jawa Timur dengan adanya PMK atau penyakit mulut dan kuku. Namun sebelumnya Pak Fajar boleh diinformasikan sebenarnya masyarakat itu apakah perlu khawatir begitu dengan beredarnya virus PMK untuk mengkonsumsi dagingnya? Baik Mbak Wida, terima kasih. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan. Sebab PMK ini, penyakit mulut dan kaki pada sapi hidup, ini terjadi ketika sapinya belum disembelih. Yang terjadi mayoritas kebanyakan di peternakan. Sehingga ketika masuk di RPH, ini kan siap dipotong. Maka sebenarnya kekhawatiran masyarakat tidak perlu terjadi pada daging sapi yang setelah dipotong itu. Sehingga masyarakat perlu mengantisipasi kekhawatiran nggak perlu berlebihan karena sebenarnya ini bukan penyakit menular dari sapi ke manusia maupun manusia dari ke hewan, bukan zoonosis begitu. Namun juga yang perlu diperhatikan ini adalah ketika kita RPH tahu ada beberapa kendaraan sapi datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Surabaya. Ini kendaraannya bisa kembali lagi ke daerah asal sapi untuk mengambil sapi kembali untuk besoknya dipotong lagi. Itu ada antisipasi lebih mungkin untuk menekan dari peredaran PMK ini, Pak Fajar. Pasti Mbak, jadi antisipasi kita lakukan untuk mencegah terjadinya PMK yang masuk ke kandang penampungan RPH. Jadi upaya kami adalah meningkatkan biosafety dan biosecurity dengan meningkatkan penyemprotan disinfektan ke tempat pemotongan, kandang, truk pengangkut, dan semua yang terkait dengan penampungan hewan ini. Termasuk juga menjaga kebersihan dan makanannya kita jaga. Jangan sampai kemudian sapi-sapi yang dari luar itu ketika membawa virus ini menyebar dan menular kepada sapi yang ada di kandang penampungan RPH. Itu sudah SOP kami, ada pemeriksaan dokter hewan, sekaligus memeriksa surat keterangan kesehatan hewan, surat SKKH dari daerah asal untuk menyatakan bahwa hewan yang dibawa ke RPH benar-benar sehat dan layak siap untuk dipotong. Lalu di tahun 2022 itu kan wabah PMK begitu tingginya. Apakah RPH punya pengalaman begitu menerima
sapi yang ternyata positif PMK meskipun sudah dapat surat pengantar dari daerah dan lain sebagainya. Apakah pernah menerima? Kalau misalnya pernah, itu lalu apa teknis berikutnya untuk menangani sapi yang positif PMK, Pak Ya. Fajar? Betul, di 2022 memang RPH punya pengalaman dalam penanganan wabah PMK. Ketika itu kan cukup massal dan masif ya. Tindakan kami ketika menemukan adanya sapi yang terindikasi adanya dugaan PMK itu, karena di dugaan kita akan isolasi. Kita pisahkan dari hewan yang sapi yang sehat, kita ada siapkan tempat isolasi, kita berikan perlakuan khusus oleh dokter hewan kami. Dirawat, disembuhkan. Apabila tidak ya memang tindakannya bisa dipotong paksa ketika untuk memang, tapi kita upayakan disembuhkan dulu. Sehingga ada upaya untuk menyembuhkan sapi-sapi yang terindikasi terkena PMK begitu. Itu kita siapkan begitu. Sudah siap sekali. Terima kasih Pak Fajar, Baik. Dokter Bagus atas waktu dan informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, jadi Tiffany, memang sekali lagi RPH ini menjadi salah satu rumah pemotongan hewan terbesar di Jawa Timur. Dagingnya memang untuk memenuhi wilayah Surabaya, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk dikirim ke daerah lainnya. Per malamnya di RPH ini setidaknya bisa memotong sapi ini kurang lebih 140 sampai 150 ekor. Jadi tentunya dengan mobilitas yang tinggi, sapi datang dari berbagai daerah, kemudian kendaraannya juga akan kembali ke daerah untuk mengambil sapi untuk dipotong besoknya. Tentu ini membutuhkan antisipasi lebih untuk membantu menekan dari peredaran virus PMK yang sekali lagi ini tidak membahayakan atau tidak signifikan mempengaruhi kesehatan manusia, namun sangat signifikan untuk mempengaruhi perekonomian dari para peternak kita. Kembali ke studio Tiffany. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.